udah aku mulai. Kenapa udah nampak orangnya? Nampak? Ini apa? Maksud aku mukanya. Lah, nampak itu sah? Coba di sini. Kalau kami Pak geopolitik, komunitas geopolitik. Kalau kemarin dia mewawancara saya sebagai ini itu masyarakat Sama Jangan beda tema aja. itu pertamanya mencari ketua ini cuma saya tidak ketua dulu ya 1 Maret 2025 saya tidak lagi teori nanti dimana ketua ini saya dapat ini cuma dia menjadi ketua masyarakat katakanlah dia mantan ketua ini saya biasanya ini berapa lama tinggal? Semester apa? Semester 2 Bapak. Oh ya, Baru setahun. Ya. Sebelumnya saya juga pernah jadi lurah di sini. Katanya 2001 tahun ya tahun 2001 sampai 30 Januari 2003 kira-kira 1 tahun 4 bulan saya jadi lurah dan dimutasi lagi di kantor lain. Nah, kemudian kemarin jadi RW sejak 2020 sampai 2005 sudah 5 tahun. Terakhir berarti 28 Februari 2025 itu 1 Maret 2005 saya ada lagi. Kalau yang kelompok kemarin dia menjadi ketua RW, saya bilang ketua RW di belakang ke rumahnya Pak Arsil namanya, bersama masjid. Kalau ada yang tinggal sana, tahu lah. Ada yang tinggal di belakang, di belakang. Ada. Itu tinggal mana? Koni ya. Kami ponakannya Pak. Taslim. Belum itu ya? Iya. Oh, tinggal di situ. Udah. Kemarin. Kemarin iya. Sekarang di mana? Koni pindah. Pindah Koni pula. Koni di mana? Kalau kami di kantor BGP itu Bapak, Balai Guru Penggerak. Oh, SKB dulu. Ya. Dulu tuh SKB namanya dulu. Kalau orang nama kalau nama gimana SKB ya? Itu kalau Nama mau ganti-ganti terus. Ini katanya mau ganti nama lagi ya. ya, tapi yang orang yang tahu di sini SKB. Namanya tinggal SKB. Nah, Bukti PAUD. bukan SKB namanya setelah diambil alih oleh pusat. Bukan ganti nama, nggak tahu lagi itu namanya sekarang sampai BGP. BGP. Kemudian kantornya pindah ke Jambi semua. Ini itu cuma ada penjago sama aula untuk diseluruhkan. Jadi ini apa mau tanya? Tentang geopolitik Bapak. Itu apa itu? Belum dengar. Tentang politik juga lingkungan sekitar sini Bapak. Coba kalian dengan hubungan antar tetangga yang cara Bapak menanggapi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Mungkin juga termasuk masalah pemilu. Oh, Iya, politik di sekitar wilayah. yang kecil kan artinya RW kan membawa RT, kalau lurah itu kan membawa RW dan RT. Kalau untuk skop politik kecil entah itu di lingkungan RT, RW, umum kelurahan, waktu saya yang jabat dulu bukan nanti itu pemilih itu saya berusaha mendekati dulu yang namanya tokoh
masyarakat. Kemudian semua ketua RW itu RT saya panggil untuk pendidikan edukasi politik kan. Kalau misalnya ada kampanye yaitu pileg atau pilkada, kita berusaha untuk kalau memang diajak silakan, tapi apalagi yang ada kaitannya dengan sama PNS itu kan tidak boleh berpolitik praktis. Silakan berpolitik yang bijak dan baik. Ikutilah kampanye, kalau ada kampanye silakan kita dengar apa yang disampaikan. Kemudian kalau memang itu seide sejalan kita terima, kalau tidak silakan tidak diterima, memang tidak boleh menjadikan supaya tidak timbul gejolak. Tapi kalau kita jelek kan itu ada yang marah, akhirnya besok ada gejolak. Itu untuk skop kelurahan atau RT. Karena RT tidak ada masa, tidak ada warga, itu RT. Makanya RT itu bersentuhan langsung dengan warga. Jadi sehingga kalau untuk mengkoordinir, kalau lurah untuk menulis semua warga itu tak mungkin. Dia harus memanggil RT sebagai pertanyaannya ke warga. Karena RT itulah yang tahu bagaimana kondisi warganya. Dia tahu, apalagi RT itu dipilih buat orang atau warga yang sudah lama mengungsi. Jadi dia tahu kondisi warganya, karakteristik wilayahnya itu dia tahu, dan dia sudah mengenal watak semua warganya. Sehingga untuk meminimalisir gejolak tadi, mungkin bisa RT itu kalau dia tahu nanti akan terjadi bentrok, akan jadi gejolak. Jadi makanya RT itu harus dipilih orang yang sudah berdomisili, jadi dia sudah mengenal suasana di sini. Lanjut dari kenapa kita ini perlu memahami geopolitik kita? Kenapa kita harus memahami hubungan antar tetangga dan hubungan berpolitik dalam masyarakat itu? Sebab itu kalau kurang silakan makan tambahin. Saya bagus kan, karena saya bukan orang politik. Kalau itu ya kita berusaha untuk mengedukasi warga supaya memahami politik dulu. Terutama generasi muda itu mungkin ke depan ada yang ingin untuk berpolitik. Kalau mana TV, dek, kecil TV itu. Jadi itu, baik. Terus bagaimana geopolitik mempengaruhi hubungan antar negara? Bagaimana geopolitik itu sendiri, wilayah yang Bapak edukasi itu sendiri berpengaruh bagi masyarakat? Berpengaruh. Iya, bagaimana mempengaruhi Tetap orang-orang? berpengaruh geopolitik itu. Dengan Karena macam apa Bapak? gini, itu kan politik itu kan ada misalnya orang yang berpolitik, apalagi kalau suasana politik menjelang pilek atau pilkada, tentu orang tuh
berpolitik bagaimana cara mencari masalah supaya tujuan itu tercapai. Nah, ya, makanya politik orang-orang yang betul itu dia bermacam-macam cara untuk mendekati warga masyarakat supaya apa yang diinginkan itu bisa tercapai, terutama untuk mencari masa yang mendukungnya. Kalau di apa nih Pak, mayangnya lo enggak kayak organisasi-organisasi masyarakat gitu? Di sini organisasi ada cuma ada kelompok yasinan, kelompok yasinan, itu ada kelompok yasinan itu ada yang bapak, ada yang ibu-ibu. Pemuda ada. Pemuda itu dulu ada remaja masjid, tapi sekarang tidak ada yang mulai. Kemudian bisa jadi dulu ada karakternya itu ada, cuman kini tidak jalan lagi karena dulu kan masih anak muda-muda itu yang sekolah banyak. Setelah dia tamat dia kan dia pergi kuliah keluar. Kemudian ada yang sudah tamat kuliah, dia bekerja di luar, itu tidak ada bersini lagi di sini. Jadi untuk penuh kita ada, cuma ada yang beberapa orang yang masih sekolah itu tidak aktif, tidak ikut lagi organisasi. Sama juga dengan apa, dulu ada organisasi yang di remaja masjid itu yang ikut grup kompangan kan. Nah, rata-rata itu kan ada, setelah banyak yang keluar, yang kuliah di luar, jarang balik, kemudian ada yang tamat, tidak ada di sini, tidak dapat kerja di jauh, akhirnya bubar yang grup kompangan. Cuman yang ada terus yang ada di sini itu di sini sama kelompok yasinan. Ada tapi yang aktif ada ikut Kalau yang di depan tuh itu memang kumpul-kumpul nongkrong biasa apa yuk dapat depan. oh sebenarnya dulu itu pos kambing itu kan ada pos kambing kecil sebelah itu kan dibangun kan terbengkalai ini cuma dengan untuk balai warga kan dibangun balai warga karena keterbatasan dana itu baru bisa sanggup untuk membangun. Cuma rencana mau balai warga, jadi seluruh ahli masyarakat itu terbicarakan di situ untuk rapat dan kalau ada muda-mudi untuk kegiatan silakan pakai itu kan rencana itu bagus, sudah dipakai, sudah dipasang kan atapnya pasang mau tegak kerangka, nah atap sudah ada tinggal kayu untuk masang atap itu mau dulu meter akan dipasang meteran listrik sama jaringan internet. Difokuskan bagi masyarakat kalau ada yang mau di situ itu lampu sudah ada, itu juga mudah pembeli kalau mau ada kegiatan silakan ke situ karena di sini balai warga itu tidak ada. Karena kalau untuk rapat-rapat aja pasti menggunakan ini ya untuk rapat warga kalaupun tak mungkin ada kepentingan mau disampaikan antar warga itu dalam yasinan disampaikan diputuskan di yasinan dulu karena untuk mengumpul masalah itu tidak ada tempat kalau ada masalah yang dibicarakan dan
besok di rumah. Sekarang itu agak kurang dia itu karena kesibukan sering balik malam. Balik malam kemudian balik lagi ke rumah habis jam di kantor pergi lagi. Jadi agak tidak biasa, tidak begitu aktif untuk ikut yasinan. Makanya saya berbuat tidak ikut lagi, tidak mau lagi jadi ketua RW ini karena tidak sempat lagi kesibukan. Sudah ada banyak kegiatan di kantor lagi kan saya malam sampai jam 12 itu makanya ada pilih saya kasih orang itu saya tak Ini Pak, kalau tantangan Bapak selama di RW Bapak yang Bapak hadapi yang susah dan tantangan sama Bapak. kalau RW skopnya kecil sudah ada yang benahi RT, tapi kalau lurah dulu pernah menghadapi tantangan itu ya semacam kalau kamu kenal dengan orang kota itu dalam itu masyarakat itu parah susah untuk mengerti diajak ini mengerti lah terhadap program apa yang dikehendaki oleh pemerintah karena dia masih menganggap kantor lurah itu masih punya dia padahal itu sudah milik pemerintah, milik negara. Itu tantangan pertama. Yang kedua masyarakat itu tidak mau menerima orang yang luar, masukan orang yang dia tak berpindah sama dia terhadap ini. Kalau tantangan itu muncul pas waktu bantuan, ada bantuan usaha bantuan untuk di sekitar dia. Padahal kita ada kriteria, ada syarat yang harus dipenuhi, dan itu pun syarat yang ditetapkan oleh pemberi bantuan. Karena lurah itu menjadi perantara. Dia minta kantor ada OPD atau kantor instansi yang minta mau menyalurkan bantuan, terutama diminta data siapa yang berhak mendapat, minta sama RT. Minta RT ada datanya, kita sampaikan ke dinas-instansi yang mau memberi bantuan. Kadang-kala dia tidak menerima maunya dia itu semua bantuan itu video semua. Sedangkan orang itu ada kriteria, ada syarat yang harus dipenuhi. Karena di situ kesulitan hambatan tuh dengan untuk mengedukasi warga itu supaya dia memahami aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama untuk syarat bantuan yang penerimanya apa saja kriteria dan syaratnya harus dipenuhi. Itu kan terus untuk masyarakat yang depan kantor, depan presiden itu kan RT1 kalau kamu ada yang pindah itu tahu RT1, RT2, RT3, RT19. Iya, kita tahu. Yang paling dalam tuh RT19, itu RT3, RT2, RT1 yang pinggir jalan tuh sekitar 30 rumah lah dari simpang itu sampai ke simpang Korean. Itu pinggir ke RT1. Yang Korea itu sudah masuk RT19. Di dalam apa tuh dekat madrasah tuh ada jalan lagi kan? Ya. Nah itu batas. Misalnya lagi RT2, batas jembatan. Jembatan sana sampai ke simpang Korea di dekat Erut. Itu RT3. Nah,
Pernah nggak ada sampai ada konflik waktu masih waktu itu? Ada konflik bukan, itu ada konflik masalah atas rumah itu antara tetangga karena masalah limbah. Padahal itu masih perlu jadi saya selesaikan. Saya sebagai lurah saya panggil RT, Minsa, Babin Kapitmas, tokoh-tokoh masyarakat untuk pertama di kantor, kemudian ke lapangan melihat kondisi yang dipermasalahkan dan ketika diskusi ini limbah penampungan kamu bocor, tolong itu. Kami tidak punya biaya untuk beli semen, kasih semen. Tidak mau dulu, tidak mau, udah biarlah dia dingin. Nah, dekati tokoh-tokoh masyarakat yang raso-raso disegani di sekitar itu, baru dia menerima. Nah, setelah itu selesai, tidak lagi terjadi masalah terutama menyangkut limbah rumah tangga. Karena permasalahan itu latarnya kompleks, karena yang mungkin dikira itu dari yang sulit ya Pak ya, jadi Berat tanggung jawabnya. sebenarnya sih kalau warga yang besar seperti itu semua mau menerima sesuai keinginan pemerintah itu tidak masalah, sama kayak lurah lain, Tengah Condong, Bulian, Siradi, Pasar Baru itu pun ada juga warga yang watak-wataknya, tapi dia sebagian besar dia menerima apa yang diminta untuk pemerintah. Dan juga setiap kelurahan itu ada yang ekstrim. iya bagian ekstrim. Kalau rata ini di sini, kalau di Pasar Baru itu yang simpang, yang pinggir jembatan. Bukan perbatasan jembatan itu kan ada jembatan ke sungai. Enggak, ada sungai. Suasana Pasar Baru di sini Bulian. Nah, pinggir jalan, pinggir sungai itu yang ekstrim itu. Bulian untuk Tengah Condong. Pinggir sini ekstrim untuk kelurahan Merobian. Kalau saya jadi daerah Senami menjelang ada tempat yang warga yang dianggap tidak mau tahu. Terapai itulah yang menjadi kalau kan kalau tadi ada 25 RT, 1, 2, 3 semua itu 4 RT. Nah, itu ada sampai di simpang atau Sumbu di mana tuh RT 9 itu sudah campur. Jadi kalau perumahan ini itu sudah campur baur, banyak ada dari mulai campur-campur dari Jawa, dari Medan, dari Padang, jadi agak malu lah. Tapi kalau di dalam itu dia masih asli orang Selatan itu, itulah yang menjadi hambatan. Semua yang menjadi lurah pasti itu. Saya sanggup jelas. Sedikit demi sedikit perubahan. Ada perubahan ada. Dulu saya tahun 2011 pernah juga kerja di Rata itu di kantor waktu menjadi staf. Dan biasa itu memang gak asli dulu. Setiap hari orang tuh ke kantor minta bantuan.
saya pernah juga diserang. Setelah itu ya 2011 sampai 2016 saya dengan lagi di staf sana. Kemudian 2017 saya pindah. 2021 saya balik lagi di sini. Saya tengok sudah ada yang berubah-ubah. Karena sudah gini. Aduh, sebagian dia tuh sudah keluar, sudah kuliah, sudah pendidikan tadi. Kemudian ada juga orang itu sudah nikah, pasangannya dari luar, tidak malu. Kemudian ada juga sudah banyak keluarga asli Ternate itu sudah menjadi pejabat. Nah, itu yang menasihati dia supaya jangan lagi kayak dulu. Itu yang dari kalau itu berubah tuh nampak dari situ. Itu tak bakal berubah. Dulu paling ekstrim itu kan mana waktu dulu? Saya tuh Ekstrim dia tuh itulah tadi. Dia tak tahu, tak mau tahu. Waktu saya menjadi staf dulu, itu murahnya orang 10 orang staf itu kan setiap ada bantuan kami usahakan untuk dibagi rata. Misalnya ada 50, itu bagi 2, bagi rata berarti satu RT dapat 2. Kalau seandainya kan tidak dikasih estimasi minimal, tidak ada lagi, ada sisanya baru ke RT lain. Sementara kita kan kelurahan Ternate itu bukan 4 RT kan, banyak lagi, ada 21 RT lagi yang ada ke sana sampai Jalan Baru sampai ke Kampung Tengah, perbatasan Semanggi itu banyak lagi. Sampai Kuning itu sampai 4 itu ada lagi. Ada lagi? yang saya kira terakhir. Nah, silakan. Ini kan Bapak sudah menjadi mantan ketua RW. Ada enggak harapan Bapak ke depan bagi ketua RW-nya Bolinyo atau bagi daerah-daerah yang pernah Bapak bina, atau ada enggak harapan ke depan? Ada sih harapannya. Ya, tentulah ada harapan kita untuk ke depan supaya ini baik lagi. Pertama, RW yang dinamai oleh RW ini RW kesembuhan. RW kesembuhan itu ada 6 RT. Jadi mulai 6 ketua RT. Mulai dari RT 16 di Simpang Jalan Baru itu, RT 16 sampai ini S9, S10, 11, 6, 18, 16 dan 17. Adalah harapan ya, kita berharaplah supaya ke depan lebih maju lagi RT-RT yang dinaungi oleh RW. Sama juga lah lurah dulu, berharap siapapun yang dibela untuk ke depan kelurahan Ternate ini bisa lebih maju. Terus terang dari 5 kelurahan yang ada di Merobulian, kemudian ada Teratai, Sidadi, Merobulian, Pasar Baru, Masendong, yang agak tertinggalkan kelurahan Ternate. Semuanya itu sudah agak maju lah. Bandingkan saja kelurahan Ternate, Kelurahan Terpulo dengan kelurahan Pasar Baru. Jadi Kelurahan Terpulo, Bulian, Teratai, Sidadi, dan dipecahkan Tengah Condong dan Pasar Baru. Begitu tuh. Dipecahkan tahun berapa? Tahun 2002. Makasih banyak ya, Ya, Pak. Ya, udah
Saharudin. Ya. Nah, tadi saya itu ada apa atau mau wawancara. Nah kemarin sudah, oh bukan lain lagi orangnya mau. Beda kelompok, beda tema Lain juga. lagi orangnya. Kemarin 7 orang. Iya, Pak. Komplek-komplek Mayang nih lah Pak. Dia tinggal di situ. Iya, inilah orangnya. Di